Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Perkenalkan, saya Ninyoman Sri Astini, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Gianyar Bali dari SD Negeri 2 Pupuan. Dan Bapak fasilitator saya adalah Bapak Iketut Irte. Sedangkan Ibu pengajar praktik saya adalah Ibu Niwayan Listiawati. Tujuan pembelajaran khusus. Yang pertama, CGP dapat menganalisis tentang visi dan prakarsa perubahan dari tayangan video praktik baik yang ada. Yang kedua, CGP dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan bagja dari tayangan video yang ada. Yang ketiga, CGP dapat mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran dari tayangan video. Yang keempat, CGP dapat menganalisis modal utama apa saja yang dimanfaatkan contoh video praktik baik ini. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Kali ini Ibu dan Bapak akan menyaksikan bagaimana penerapan bagja dalam kegiatan di dalam kelas. Ibu dan Bapak tentunya sudah tahu apa itu bagja. Ya, bagja merupakan adaptasi dari paradigma inquiry apresiatif yang digunakan sebagai kerangka berpikir dalam mengelola perubahan. Nah, melalui video ini, Ibu dan Bapak dapat memperhatikan dan mencatat tindakan apa yang dilakukan oleh guru dari setiap tahapan bagja. Mulai dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Selamat menyaksikan. Pagi Nova, pagi Winda, pagi Alif, pagi. Bagaimana jadinya? Saya akan melakukan semuanya hari ini. Terima kasih ya atas diskusinya kemarin tentang perubahan yang akan saya lakukan. Mantap. Oke, semangat. Sukses selalu ya. Terima kasih. Anak-anak, setelah kalian membaca tulisan di papan tulis ini, kira-kira apa sih yang muncul dalam pikiran kalian? Ya, Arfan? Makan, Bu. Makan. Oke, ada lagi? Ya, Azza? Sambil dengerin musik, Bu. Sambil mendengarkan musik Azza. Bagus. Ya, Alif? Duduk lesehan, Bu. Duduk sambil lesehan. Baik anak-anak, kira-kira apa sih yang kalian sukai dari kelas kita ini? Coba dilihat kelasnya. Saya, Bu. Ya, Tania? Duduk di dekat rak buku. Di dekat rak buku. Kenapa, Tania? Karena bisa sambil baca-baca buku. Iya, sambil baca-baca buku. Ada lagi?
Saya, Bu. Ya, Nida? Saya suka duduk di dekat jendela karena bisa kena angin dari luar. Iya, bagus. Terima kasih atas cerita-cerita kalian dan nanti pada saat jam istirahat kita akan berkunjung melihat kelas 2 dan kelas 6. Dan kalian nanti akan melihat apa yang kalian sukai dan juga boleh bertanya kepada siswa yang ada di kelas itu tentang apa sih yang mereka sukai. Nanti akan kita bagi menjadi 4 kelompok. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah melihat kelas yang sudah dikunjungi ya. Nah, apa yang kalian lihat dan kalian sukai, dan sekarang kita akan diskusikan dalam kelompok. Oke, semuanya, apa yang kalian sukai dan mengapa? Yuk, kita diskusi sama-sama. Apa tadi hasilnya? Baik, terima kasih anak-anak semuanya telah berbagi pengalaman apa yang kalian sukai dari kelas lain dan juga dari kelas kita sendiri. Nah, anak-anak sekarang silahkan ambil alat dan bahan yang sudah Ibu siapkan untuk masing-masing kelompok. Yuk, silahkan ketua kelompoknya. Anak-anak, coba sekarang kalian tutup matanya. Dan kalian bayangkan kira-kira kelas seperti apa yang nyaman dan menyenangkan serta menjadi penyemangat dalam belajar. Nah, sekarang buka mata kalian. Kira-kira kelas seperti apa yang kalian impikan tadi? Ayo, sekarang kita gambarkan kelas yang nyaman dan menyenangkan yang menjadi penyemangat belajar kalian. Baik anak-anak, sekarang waktunya kalian untuk mempresentasikan kelas impian kalian ya. Silahkan, oleh kelompok siapa dulu ya? Tania, boleh? Silahkan. Nah, sekarang kita bikin daftar dulu ya. Apa yang harus kita lakukan untuk kelas impian kita. Oke, Ibu bantu tulis ya. Baik, siapa? Kira-kira apa untuk mewujudkan kelas kita? Ya, Tania? Lantai yang bersih. Lantai yang bersih. Kedua? Ya, aja? Dinding yang penuh hiasan, Bu. Dinding yang penuh hiasan. Selanjutnya yang ketiga? Ya, Nizar? Kursi yang bisa dirubah-rubah. Selanjutnya ada lagi? Saya, Bu. Ya, Fadal? Rak buku. Adanya rak buku. Oke, kalau begitu kita akan bagi tugas. Siap? Siap! Baik anak-anak, kita akan menentukan pembagian tugas ya. Nah, sekarang Ibu tulis dulu.
Oke anak-anak, terima kasih banyak ya. Kalian sudah berpartisipasi dalam mewujudkan kelas impian kita. Nah, kira-kira untuk mewujudkan kelas impian ini kapan ya waktunya? Saya Bu, Ya Arfan? hari Sabtu dan Minggu. Sabtu dan Minggu. Ada lagi? Saya Bu, Ya aja? kita cicil pulang sekolah Bu. Kita cicil setiap pulang sekolah. Oke, bagaimana kalau kita mulai besok saja? Ya, kita mulai besok dan kalian bisa menyiapkan alat dan bahannya. Oke, semangat? Semangat! Semangat dong ya, aku pasti bisa! Ibu dan Bapak Guru Hebat, kita sudah menyaksikan rangkaian kegiatan bagaimana seorang guru menerapkan Bagja di dalam kelasnya dengan memanfaatkan aset yang ada. Sudah terlihat dengan jelas ya, mulai dari bagian buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Ternyata melakukan sebuah perubahan bisa dimulai hal sederhana dengan sesuatu yang sudah kita miliki dan mengoptimalkan semua aset yang sudah ada. Menurut Ibu dan Bapak Guru, apakah yang menjadi prakarsa perubahannya? Dan apakah pertanyaan utama dalam bagian buat pertanyaan utama dari Bagja? Ya, betul sekali. Prakarsa perubahannya adalah mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Dan pertanyaan utamanya adalah bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Lalu, perubahan apa yang bisa kita lakukan dalam kelas kita sendiri? Begitu banyak potensi dan aset atau kekuatan yang kita miliki di sekitar kita. Ayo, kita lakukan sebuah perubahan dengan mengelola aset atau kekuatan yang sudah kita miliki. Selamat melakukan perubahan, Ibu Bapak Guru Hebat. Salam dan bahagia. Kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Yaitu mewujudkan murid yang berkarakter, mandiri, kreatif, dan kolaboratif menuju profil pelajar Pancasila. Apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Yaitu mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Pertanyaan utama yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut yaitu bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar murid? Kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan Bagja? Buat pertanyaan utama, guru melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dan rekan guru sejawat tentang prakarsa perubahan yang akan dilakukan. Yang kedua, guru membuat sebuah kalimat pemantik untuk murid-murid, yaitu penyemangat belajar. Yang ketiga, guru mengajukan pertanyaan untuk menggali informasi dari pendapat dan pengalaman murid tentang hal yang membuat mereka bersemangat.
Dan yang terakhir, guru meminta pendapat murid tentang hal yang mereka sukai saat belajar di kelas. Ambil pelajaran. Guru mengajak murid untuk melakukan observasi di ruang kelas 2 dan 6 serta bertanya hal yang disukai oleh murid kelas 2 dan 6. Yang kedua, murid dibagi menjadi 4 kelompok dalam melakukan observasi serta memberi kebebasan kepada murid untuk mencari inspirasi seluas-luasnya. Yang ketiga, murid mencatat hasil observasi dan wawancaranya untuk menambah inspirasi dalam membuat suasana kelas agar menjadi lebih semangat. Yang terakhir adalah guru bertanya kepada murid tentang hal yang telah mereka temukan dan melakukan observasi dan wawancara, lalu murid mendiskusikan dalam kelompok belajar. Gali mimpi. Guru meminta murid mengambil alat dan bahan yang telah disiapkan. Ketua kelompok bertugas mengambil alat dan bahan. Yang kedua, guru meminta murid membayangkan kelas seperti apa yang nyaman dan menyenangkan sehingga menjadi penyemangat dalam belajar. Yang ketiga, guru meminta murid menggambarkan kelas impian mereka dalam kertas secara berkolaborasi bersama kelompok. Yang terakhir, murid mempresentasikan gambar kelas mereka di depan kelas. Jabarkan rencana. Guru meminta murid berkontribusi menuliskan kebutuhan mereka untuk mewujudkan kelas impian. Yang kedua, guru menuliskan daftar kebutuhan yang diperlukan murid seperti lantai bersih, hiasan dinding, letak kursi yang bisa dirubah, rak buku. Yang terakhir adalah guru merencanakan untuk membagi tugas pengatur kelas, murid siap dan menyanggupi pembagian tugas tersebut. Atur eksekusi. Murid diberi kesempatan berkontribusi untuk menentukan pembagian tugas dalam kelompok. Yang kedua, murid dibagi menjadi kelompok untuk membersihkan kelas, membuat hiasan dinding, menyusun bangku, serta menyusun buku. Yang ketiga, guru menanyakan waktu pelaksanaan rencana kepada murid-murid, lalu bersama murid menyepakati waktunya. Yang selanjutnya, murid menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan, dan yang terakhir, guru memberi semangat dan motivasi kepada murid. Apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video tersebut? Guru dalam video berperan sebagai manajer yang mampu melakukan peran merencanakan atau planning, membagi tugas atau organizing, menggerakkan actuating, serta mengawasi controlling. Yang kedua, guru menunjukkan sosok yang kreatif dan inovatif dalam melakukan strategi perubahan. Yang ketiga, guru mampu mengidentifikasi modal utama yang digunakan dalam melakukan perubahan. Yang selanjutnya adalah guru yang mampu berkomunikasi dengan berkolaborasi secara baik kepada rekan dan muridnya. Apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video tersebut? Lalu, bagaimanakah pemanfaatannya? Modal utama yang dimanfaatkan yang pertama adalah modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal finansial, modal politik, modal lingkungan alam, dan modal agama dan budaya. Modal utama yang dimanfaatkan yang pertama modal manusia, guru yang kreatif dan inovatif dalam merancang prakarsa perubahan, murid yang aktif, mandiri, kreatif, serta mampu berkolaborasi. Yang selanjutnya adalah modal sosial. Guru mampu bekerja sama dengan rekan sejawat dan murid dalam mewujudkan prakarsa perubahan yang berpihak pada murid. Yang ketiga, modal fisik. Memanfaatkan ruang kelas yang memadai secara baik, mampu menciptakan suasana baru untuk meningkatkan semangat belajar yang baru. Yang keempat adalah modal politik. Kerjasama antar guru dan kepala sekolah mendukung perubahan positif yang dibuat guru. Yang selanjutnya adalah modal lingkungan alam, menggunakan ruang kelas sebagai tempat meningkatkan kreativitas dan kolaborasi, pemanfaatan bahan alami seperti hiasan dinding. Yang keenam adalah modal agama dan budaya. Guru dan murid memiliki akhlak yang baik dalam melakukan perubahan. Yang terakhir adalah modal finansial. Dana yang digunakan membeli alat dan bahan kemungkinan bersumber dari sekolah dan guru. Demikianlah pemaparan dari saya. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Salam Guru Penggerak.